Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku heran jika komitmen partainya mendukung pemerintah hingga akhir 2024 dipersoalkan lantaran Nasdem mencapreskan Anies Baswedan, sementara keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam politik praktis untuk menyiapkan jalan bagi penerusnya memunculkan hujan kritik. Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Ada pemberitaan Prabowo Ganjar optimis. Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Itulah pengakuan Presiden Joko Widodo yang mengungkap alasan tidak mengundang Partai Nasdem dalam acara pertemuan dengan 6 ketua umum partai politik di Istana Negara pada tanggal 2 Mei 2023 lalu. Pernyataan dan sikap Presiden Joko Widodo yang menganggap Partai Nasdem bukan lagi bagian dari pemerintah menyisakan tanda tanya bagi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya Paloh mengaku heran jika komitmen Partai Nasdem mendukung pemerintah hingga akhir 2024 dipersoalkan setelah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres 2024. Namun Surya Paloh menegaskan komitmen Partai Nasdem tetap konsisten mendukung pemerintah Jokowi Ma'ruf hingga akhir masa jabatan. Ya, saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi pemerintahan Nasdem sendiri di pemerintahan? Tetap. Gitu. Jadi nggak ada pembicaraan soal komit dari koalisi rencana? Nggak ada. Ya kita udah, kan sudah kita katakan, kita berupaya sedemikian rupa agar konsisten dengan apa yang selalu kita komitkan ya. Pak, kalau dari Pak Luhut memang ada sih? Dikucilkannya Partai Nasdem dari partai-partai lain pendukung pemerintah menunjukkan bahwa Presiden Jokowi dan Partai Nasdem seolah saling menunggu waktu untuk memutuskan berpisah. Netralitas kekuasaan menjadi penting di dalam konteks hadirnya demokrasi yang adil. Nah, kalau misal kemudian kekuasaan berpihak, maka berpotensi membuka celah bagi hadirnya politisasi instrumen negara dan juga bagi hadirnya konflik of interest dalam skala yang lebih besar. Nah, ini yang kemudian perlu dicermati, dan bagaimanapun juga pola relasi antara Nasdem dan juga pihak istana harus ditegaskan lebih cepat. Keaktifan Presiden Joko Widodo melibatkan diri secara langsung dalam menyiapkan kandidat untuk Pilpres 2024 mendatang dinilai sebagai bentuk intervensi yang tidak semestinya, apalagi dilakukan di ujung masa jabatannya sebagai presiden. Saya presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan supaya lebih demokratis lah pemerintahan. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi-intervensi. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita jaga kekuasaan itu ada pada rakyat, bukan pada yang lain. Jangan jual kekuasaan itu, jagalah kekuasaan itu sampai nanti di TPS dan sampai nanti di Langkah Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan 6 ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana mengundang kritik tajam lantaran dinilai melanggar etika. Itu jelas melanggar etika. Begini, Istana itu tempat kepala negara, kepala pemerintahan, tempat pelayanan bagi semua orang, tempat
Tetapi kita mengerti, betul kata Pak Jokowi, dia juga adalah pejabat politik. Tapi kalau dia melakukan pertemuan-pertemuan partisan, ya itu tempatnya di luar. Seperti di waktu dulu ada sekretariat gabungan, tempatnya bukan di istana, ada kantornya itu. Tempat pertemuannya itu, rapat-rapat mereka di tempat itu, bukan di istana. Atau di Cikeas kalau ada Pak SBY. Kalau tidak ada Pak SBY, di tempat sekretariat gabungan itu. Pak Presiden Jokowi kan berusaha menjadi kingmaker. Yang ini boleh, kalau yang ini boleh 2 pasang saja mungkin lebih baiknya, yang rambut putih. Tapi yang itu jangan. Kalau yang itu jangan, kan begitu. Nah, itu tidak dilakukan oleh Pak SBY. Nah, mudah-mudahan Pak Pramono Anung juga membisikkan kepada Pak Jokowi, Presiden Jokowi, seperti yang dikatakannya kepada Pak SBY tahun 2014. Harus netral. Supaya saya kembali lagi ke jalan kepemerintahan, menyiapkan langkah-langkah transisi politik dan estafet kepada pemimpin yang baru nanti. Pembelaan bagi Presiden Jokowi pun disuarakan PDIP dan PAN. Alasannya, tidak ada aturan konstitusi dan etika politik yang dilanggar oleh Presiden Jokowi saat terlibat politik praktis. Kan kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh. Kita tidak berbicara tentang politik praktis. Kita berbicara tentang kesinambungan kebijakan. Di mana itu hal yang wajar seorang pemimpin berbicara tentang bagaimana kepemimpinan masa depan agar terjadi suatu kesinambungan terhadap suatu capaian-capaian pemerintah dan bagaimana mewujudkan visi ke depan, contohnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sehingga dengan adanya suatu kesepahaman itu dapat dibangun suatu dialog antar pimpinan dan partai politik. Tidak ada yang dilanggar oleh Pak Presiden Jokowi ketika mengadakan pertemuan di Istana Negara dengan mengundang Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah, karena secara yuridis dan secara etis pun juga tidak ada masalah. Cuman secara etis tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena komentar yang bombastis sehingga menyebabkan tafsir politik menjadi destruktif. Meski tidak ada aturan konstitusi yang dilanggar, langkah dan sikap politik Presiden Jokowi itu dinilai bisa merusak iklim demokrasi. Jadi gini, ada 3 catatan menurut saya untuk mengimbangi wacana yang disampaikan oleh Mas Budi Ari. Jadi yang pertama, kenapa kemudian Presiden tidak boleh terlalu cawe-cawe terhadap Capres? Karena Presiden punya hal dan beberapa kekuatan yang disebut aparat. Dengan kekuatan bersama aparat itu, bila Presiden cawe-cawe dan kemudian disalahartikan oleh aparat sebagai instruksi, maka demokrasinya rusak.